kita harus menghadapi masalah dengan menyelesaikan. Lalu yang kedua, terkait dengan IKN. Ketika kita memiliki masalah yang masih urgen di depan mata kita, di Kalimantan sendiri, kebutuhan untuk membangun sekolah yang rusak sangat banyak. Membangun kereta api atau jalur tol antar kota di Kalimantan itu urgen. Yang merasakan dari uang itu siapa? Rakyat. Sementara yang kita kerjakan hanya membangun tempat untuk aparat sipil negara bekerja, bukan untuk rakyat dan bukan pusat perekonomian. Kami melihat ada kebutuhan-kebutuhan urgen yang dibangun untuk rakyat. Kalau hari ini kita belum bisa menyiapkan pupuk lengkap, tapi pada saat yang sama kita membangun sebuah istana untuk presiden, di mana rasa keadilan kita? Per 2025 udah ada realisasi itu Pak? Realisasi anggaran kayak IKN kayaknya belum ada. Tadi saya bilang Mbak, kan anggaran kita diblokir semua. Kok kayak progres gimana sih? Anggarannya nggak ada progresnya. Buat beli makan siangnya Pak Menteri, progresnya. Nggak ya? Bahwa kita ingin fokus pada swasembada pangan, energi dan air, termasuk juga untuk bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat kita melalui sektor pendidikan, kesehatan, dan juga berbagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan. Dan program makan bergizi gratis yang juga diharapkan bisa meningkatkan kehidupan masyarakat, terutama generasi penerus kita, anak-anak kita. Jadi infrastruktur dalam hal ini akan memberikan dukungan penuh dan diprioritaskan untuk mewujudkan target-target nasional tadi. Ruwet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Netizen di sosial media kembali memviralkan video Pak Anies ya, yaitu dulu Pak Anies di saat debat Pilpres 2024 pernah menyinggung atau menjawab pertanyaan dari Ganjar Pranowo tentang IKN. Nah, menurut netizen ya, ucapan Anies tentang IKN kini terbukti lagi ya. Jadi banyak ucapan-ucapan Anies ya di saat debat Pilpres akhirnya di pemerintahan Prabowo akhirnya terbukti. Sampai netizen mengatakan Jokowi mana bisa. Artinya kalau Jokowi justru ya kebalikannya, ngomongnya A besok B. Jadi tidak sesuai dengan apa yang disampaikan. Tapi banyak ucapan-ucapan Anies memang banyak yang terbukti ya. Jadi kita tahu bahwa pembangunan IKN ini ya mendapat sorotan dari masyarakat gara-gara pemerintah menghentikan atau memblokir dana IKN. Dan ini diungkapkan kemarin oleh Menteri PUPR, yaitu Dodi Hanggono, yang menyebutkan jika anggaran IKN diblokir oleh pemerintah sehingga membuat mantan Presiden Jokowi kembali terseret ya. Kita tahu bahwa ini produk ambisius Jokowi ya. Nah, dulu di saat acara Desa Anies ya, Pak Anies pernah mengatakan diskusi dengan mahasiswa terkait berbagai isu pernyataannya di dalam debat tentang masalah IKN. Menurut Pak Anies ya, katanya cukup banyak sebenarnya kebutuhan yang harus dibiayai selain membangun ibu kota negara. Jadi banyak ketimpangan sosial di tengah-tengah masyarakat, seperti sekolah yang harus diperbaiki, seperti kebutuhan pupuk bagi petani. Seharusnya itu yang diprioritaskan, bukan malah membangun ibu kota negara yang menghabiskan anggaran APBN. Pada akhirnya terjadi defisit anggaran APBN dan Prabowo pun melakukan pengetatan anggaran efisiensi hampir di segala bidang. Salah satunya anggaran IKN ini diblokir. Terus teman-teman semua, Terus boleh soal isu nggak? Satu pertanyaan aja. Mas Anies sebagai mantan gubernur Jakarta kan dulu ya, ini kan banyak efisiensi mas di lembaga gitu kan. Oke, nggak mau nih. Buat IKN imbasnya mas kan sebagai calon ibu kota. Saya udah ngomong dari dulu soal IKN. Saya no komen ya, no komen. Pakai yang sudah pernah saya katakan. jadi gini, Bung Haimin, ini soal sumber daya yang kita miliki. Kita punya sumber daya yang terbatas, yaitu namanya anggaran. Lalu kita punya kebutuhan yang banyak. Pertanyaan kita, dengan sumber daya terbatas, kebutuhan yang banyak, yang mana yang mau dibiayai? Oh, kita punya keinginan A, B, C, D, tapi keinginan itu belum tentu kebutuhan. Betul tidak?
Nah, menurut kami yang harus dibiayai sekarang adalah yang menjadi kebutuhan. Pertanyaan kemudian, apakah membangun kota baru itu kebutuhan? Belum, itu keinginan iya, tapi kebutuhan tidak ada kebutuhan itu. Di sisi lain, bukan hanya masyarakat di luar Kalimantan, di Kalimantan sendiri ada kebutuhan membangun jalur transportasi antar kota se-Kalimantan. Ada kebutuhan memperbaiki sekolah-sekolah rusak se-Kalimantan. Ada kebutuhan membangun puskesmas di setiap desa dan kecamatan se-Kalimantan. Jadi dari Kalimantan sendiri itu banyak kebutuhan mendasar belum tercukupi. Apalagi bila kita masukkan yang di luar Kalimantan. Di Nusa Tenggara masih banyak PR yang harus kita lakukan. Karena itulah kenapa saya melihat alokasi anggaran kita itu sebaiknya digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang urgen, kebutuhan-kebutuhan mendasar, supaya bisa dirasakan manfaatnya oleh orang banyak. Tapi kalau kita membangunnya hanya satu titik, satu kota, yang merasakan manfaat adalah aparatur negara. Yang nanti menikmati gedung-gedung itu siapa? Aparatur negara, bukan rakyat. Karena itulah kami melihat dana ini jauh lebih banyak, lebih baik bila dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat banyak. Dan saya terima kasih Bung Haimin sepaham soal itu. Terima kasih. Jadi banyak masyarakat berspekulasi jangan-jangan hubungan Jokowi dengan Prabowo ini sudah agak merenggang gara-gara anggaran IKN diblokir. Nah, gara-gara isu hubungan Prabowo dan Jokowi ini merenggang, sehingga Prabowo pun akhirnya memberi statementnya. Jadi memang kalau politik ya saya belajar dari Pak Jokowi. Nggak usah malu-malu lah, ya kan? Kadang-kadang orang sudah nggak berkuasa, mau dikuyu-kuyu, mau dijelek-jelekin. Jangan. Kita hormati semua. Hormati semua. Ada yang sekarang mau misah-misahkan saya sama Pak Jokowi. Lucu juga. Untuk bahan ketawa boleh. Jangan. Kita jangan ikut pecah belah itu adalah kegiatan mereka-mereka yang tidak suka sama Indonesia. Dari ratusan tahun diveda et impera itu adalah taktik strategi untuk memecah belah umat dan bangsa Indonesia. Gak usah dihiraukan. Ya, jadi kalau kita lihat sepertinya Prabowo ini tidak bisa move on dari Mulyono. Harapan masyarakat agar Prabowo berpisah dengan Jokowi itu adalah harapan yang ditunggu-tunggu dan ini menjadi sangat tepat sekali. Tetapi Prabowo justru ya tidak berharap demikian, malah dia mengatakan justru ada orang yang ingin memprovokasi, yang ingin memecah belah hubungannya dengan Jokowi. Seharusnya Prabowo melihat kondisi sekarang di mana hampir seluruh daerah ya masyarakat menghendaki Jokowi ini diadili, bukan malah sebaliknya berharap tidak berpisah dengan Jokowi. Justru kalau berpisah Jokowi lebih bagus ya, karena pengaruh buruk Jokowi ini ya akan mempengaruhi juga pemerintah Prabowo. Jadi seharusnya Prabowo bisa melepaskan diri Jokowi, bukan malah mengatakan ada orang yang ingin memisahkan dirinya dengan Jokowi. Jadi apa hebatnya Prabowo bisa ya membangun hubungan dengan Jokowi ya? Kita tahu ya hasil dari kebijakan Jokowi selama 10 tahun terakhir. Salah satu pagar laut yang disertifikatkan, belum lagi hutang yang begitu besar yang menumpuk sehingga membebankan Prabowo ya, dan ini berdampak kepada pemerintah Prabowo. Belum lagi kebijakan-kebijakan Jokowi ya yang benar-benar merusak bangsa ini dan juga melakukan kebohongan-kebohongan publik. Jadi sebenarnya sudah tepat ya masyarakat berharap Prabowo ini berpisah dengan Jokowi. Baik ya, coba kita dengar ya beberapa komentar dari netizen di sosial media.
Oh nggak guys, dengan adanya efisiensi anggaran kementerian dan lembaga, negara berhasil berhemat 306 triliun tahun ini. For your information, ada beberapa penyebab dilakukannya efisiensi ini. Pertama, jelas untuk mendanai program makan bergizi gratis. Faktanya, dari efisiensi ini, MBG dapat tambahan anggaran 100 triliun. Selain itu, negara juga harus bayar utang yang jatuh tempo tahun ini sebanyak 800 triliun. Utang warisan Jokowi. Belum lagi, kabinet gemuk Prabowo bikin tanggungan negara makin banyak, jadilah boncos. Ironisnya, pemangkasan anggaran ini jumlahnya udah bukan ekstrim lagi, tapi nggak masuk akal. Bukan cuma mangkas anggaran kayak ATK, perjalanan dinas, dan seremonial, tapi saking banyaknya anggaran yang harus dipangkas, jadi hal-hal fundamental ikut kena, kayak belanja infrastruktur dasar, kajian dan analisis, bahkan pelayanan publik. Salah satu contohnya kayak di Kemenpu, preservasi jalan nggak akan dilakukan sama sekali tahun ini. Terus kayak BRIN menghapus anggaran survei nasional, menghapus belanja peralatan riset, dan banyak lagi yang lain yang masuk akal. Tahu nggak sih kalau DPR bahkan nggak mengkoreksi pemangkasan anggaran ini sama sekali. Surat dari Kemenku cuma dibacakan, diketok, lalu disetujui. Nggak ada perdebatan, entah mungkin karena anggaran DPR nggak diganggu-gugat sama sekali. Dan anehnya, efisiensi anggaran ini juga nggak menyentuh Kemenhan, Polri, TNI, dan ada beberapa lagi. Bahkan Kemenhan punya anggaran 166 triliun dalam 1 tahun. Kira-kira kenapa ya mereka tetap dibiarin gemuk di saat lembaga yang jadi tulang punggung layanan publik malah dipangkas? Sekarang aja udah banyak yang ngeluh operasional lift, AC, listrik, air dibatesin, wifi kantor diputus, jam operasional pelayanan dipersingkat, bahkan pekerja-pekerja dibekukan dan dirumahkan. Efisiensi anggaran ini juga berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi, terutama karena dampaknya pada sektor perhotelan, restoran, dan lain-lain. Belum lagi anggaran daerah juga bakal kena imbasnya. Akhirnya, ini bakal berefek domino ke masyarakat, infrastruktur terbengkalai, layanan publik menurun, pembangunan melambat. Menurut gue, negara bukan lagi melakukan efisiensi, tapi mempertaruhkan masa depannya demi program populis yang belum tentu efektif. Ini jelas bukanlah kebijakan yang rasional, ini bukti ketidaksiapan pemerintah dalam mengelola prioritas nasional. Salah satu karya terburuk dan terkutuk Jokowi, menurut saya, adalah ambisi gilanya memindah ibu kota Jakarta ke Kalimantan Timur. Semua kritik dan opini masyarakat supaya Mulyono hati-hati tidak pernah diindahkan. Nah, dia selalu bicara bahwa IKN Nusantara adalah masa depan Indonesia. Namun ketika kewarasan pikirannya muncul, dia sadar ternyata IKN yang dibangun di tengah hutan dengan kontur tanah yang berbukit-bukit memang mustahil dapat diselesaikan sesuai impian liar Mulyono. Sehingga dia sendiri akhirnya gusar bahwa IKN bakal jadi kota hantu. Nah, beberapa waktu lalu, gedung-gedung yang mangkrak di IKN sudah dikepung oleh semak belukar. Tetapi oleh ternak Mulyono dan para buzzer rupiah maksud saya, dikatakan IKN makin indah. Meminjam bahasa orang Solo, itu pernyataan para ternak Jokowi hanya pernyataan yang belgedes. Artinya pernyataan bohong, tipu-tipu. Jokowi bukan Mulyono kalau tidak suka bohong dan tipu-tipu. Nah, semua bangunan yang ada di IKN kini kosong melompong. IKN Nusantara sekarang sudah menjadi kota hantu, Ghost City. Kompas.com pada 11 Desember 2024 memberitakan rencana ASN pindah ke IKN berjalan dari molor ke molor. Saya duga keras para ASN itu enggan dipindah ke IKN karena belum ada fasilitas pendidikan buat anak-anak yang masih bersekolah di jenjang TK, SD, SMP, dan SMA. Apalagi belum ada universitas dan lain-lain kecuali dalam tingkatan omon-omon belaka. Nah, bangsa Indonesia tidak usah terlalu berharap dengan masa depan IKN yang sekarang mangkrak-krak. Nah, kemanapun Jokowi alias Mulyono lari, dia harus dimintai tanggung jawab atas korupsi sistematiknya, termasuk membangun IKN abal-abal itu. Nah, Mulyono harus dibawa ke pengadilan. Saya yakin IKN yang gagal itu hanya salah satu kejahatan Mulyono. Bangsa Indonesia hari-hari ini juga dikejutkan bahwa pagar bambu di lautan sebelah utara Tangerang sepanjang 31 km juga ada tangan kotor Mulyono di situ. Jadi insya Allah manusia Mulyono akan mengakhiri hidupnya. Apa kabar IKN? Nasib IKN itu wassalam, nasib IKN itu tamat win the end. Seakan-akan kita ini menyaksikan bagaimana sejumlah realitas politik masyarakat di Indonesia sangat senang sekali kalau kemudian ada proyek-proyek yang dilakukan oleh pemerintah itu mangkrak dan tidak bisa dilanjutkan.
Itulah yang saya kira, ketimbang selalu mengutuk kegelapan, ketimbang selalu mencari kambing hitam terkait dengan IKN, menuduh ada pihak-pihak tertentu yang kemudian harus bertanggung jawab. Mari kita doakan apa yang terbaik untuk IKN yang sudah terlanjur dibangun hampir 80% rampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehari 2 hari ini saya mendapatkan 3 kosakata baru dalam politik. Apakah itu? Pertama adalah apa kabar IKN? Yang kedua, nasib IKN itu wassalam. Dan yang ketiga, nasib IKN itu tamat bin the end. Itu adalah 3 kosakata yang belakangan ini selalu dimunculkan secara bersamaan. Tentu sebagai bentuk respon dari sebuah pengakuan dari Menteri PU yang mengatakan bahwa anggaran untuk IKN itu diblokir oleh Kementerian Keuangan. Sontak saja, pihak-pihak yang selama ini memang kritis, pihak-pihak yang selama ini menganggap IKN itu adalah proyek yang abal-abal, itu bersorak-sorai karena seakan-akan pengakuan Menteri PU ini mengkonfirmasi bahwa IKN itu adalah proyek yang dipaksakan di tengah kondisi keuangan kita yang tidak lagi sedang baik-baik saja. Nah, itulah yang saya kira menjadi perdebatan per hari ini cukup serius. Tidak wajar kemudian ketika ada pengakuan dari Menteri PU, anggaran terkait dengan IKN itu diblokir. Pertama, tentu yang dicari itu siapa? Yang dicari itu adalah mantan Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi. Jadi Jokowi yang kemudian seakan-akan menjadi tertuduh, menjadi sosok yang paling banyak dipersoalkan dan dianggap sebagai biang kerok dari IKN yang kemudian memang ini adalah proyek yang dinilai tidak melalui satu kajian yang cukup komprehensif dan cukup mendalam. Dan terbukti, gara-gara IKN inilah kemudian anggaran kita itu kan babak belur. APBN kita seakan-akan compang-camping dan terbebani hanya sekedar untuk bagaimana Indonesia itu pindah ibu kotanya. Tidak lagi di Jakarta, tapi pindah ke Penajam Pasar di sana. Jadi itu yang menurut saya, ini tentu tidak terlepas dari manuver politik Jokowi yang di akhir kekuasaan politiknya, yang dinilai sering cawe-cawe dalam urusan pemilu dan sering cawe-cawe dalam urusan pilpres. Jadi tak mengherankan ketika persoalan IKN bahwa anggarannya per hari ini itu diblokir, tentu sebagai konsekuensi dari efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Prabowo, itu yang paling banyak dibully, paling banyak dikritik adalah Pak Jokowi. Bahkan banyak sekali komentar-komentar netizen itu yang berdoa, mereka itu mengucapkan syukur karena anggaran IKN itu tidak lagi digelontorkan. Jikapun ada, kan pemangkasannya itu sampai 80%. Yang kita tahu tentu saja dari media, anggaran IKN untuk tahun 2025 itu kan kurang lebih sekitar 110 triliun. Tapi karena ada kebijakan efisiensi dipangkas 80%, maka anggaran IKN itu tidak sekuat dan tidak sehebat periode sebelumnya. Inilah yang kemudian menjadi tanda tanya. Lalu bagaimana nasib IKN ke depan? Apakah akan terus dilanjutkan? Ataukah memang ini dibiarkan saja karena dianggap sebagai proyek yang tentu tidak terlampau berekspektasi ataupun tidak terlampau berkorelasi positif terkait dengan pembangunan ekonomi yang lebih merata. Tapi kalau saya secara pribadi tentu masih berharap karena ini sudah terkadung nasi sudah menjadi bubur. IKN terus dilanjutkan, tapi tentu harus ada kajian-kajian yang lebih mendalam. Apakah akan menjadi program prioritas ataupun tidak? Di tengah keuangan kita, di tengah anggaran kita yang babak belur, tentu saja IKN mungkin perlu dikoreksi yang tak lagi menjadi proyek strategis nasional. Karena kita tahu di era Prabowo sejak di presiden, begitu banyak program strategis nasional yang kemudian dievaluasi. Begitu banyak juga pembangunan infrastruktur yang juga dilakukan. Yang kemudian itu dievaluasi dan tidak lagi dilanjutkan. Dan efisiensi anggaran tentu sebagai upaya. Karena Prabowo itu punya satu mimpi besar, terutama soal makan bergizi gratis adalah sebagai legacy Prabowo yang saya kira itu sebagai salah satu bentuk legacy yang cukup orisinal dari Prabowo yang terpilih jadi presiden sejak 2024 yang lalu. Jadi kalau saya sih sebenarnya lanjut saja IKN ya tentu harus menyesuaikan dengan postur anggaran kita. Tak lagi jor-joran seperti pada periode-periode yang lainnya. Tapi di seberang yang lain tentu banyak sekali kelompok-kelompok yang anti Jokowi, banyak sekali kelompok-kelompok yang selama ini cukup kritis dengan Jokowi, berharap Prabowo itu tidak melanjutkan IKN ini, karena kalau IKN ini tidak dilanjutkan, ini akan menjadi amunisi untuk terus menyalahkan Jokowi sebagai presiden dan sebagai pemimpin yang tidak pernah benar untuk membuat kebijakan-kebijakan strategis. Tapi ingat para netizen dan kita semua, kakak-kakak, ibu-ibu, dan para saudara, jadi sekalipun misalnya ada koreksi terkait dengan IKN, sekalipun ada koreksi terkait dengan proyek strategis nasional, ada koreksi terkait dengan APBN, ada koreksi terkait dengan infrastruktur, itu bukan berarti Prabowo dan Jokowi sudah mulai renggang ataupun bermusuhan. Karena
Kita semua itu kan seringkali mensimplifikasi. Seakan-akan kalau ada kebijakan-kebijakan Jokowi yang kemudian direvisi dan dikoreksi oleh Prabowo, ini kan menjadi tanda-tanda alam bahwa seakan-akan keduanya itu memiliki hubungan yang tak lagi mesra seperti sebelumnya. Tapi bagi saya nggak sederhana itu. Kalau melihat gestur politiknya, Prabowo masih menganggap Jokowi sebagai sosok penting tentu saja, yang pastinya diperlakukan sama seperti mantan-mantan presiden sebelumnya, di mana hubungan baik, kekerabatan yang baik itu terus dirawat. Jadi jangan buru-buru juga berkesimpulan ketika anggaran IKN itu diblokir untuk tahun ini sebagai efek dari efisiensi anggaran, itu bukan berarti Prabowo tak lagi akur dengan Jokowi. Bagi saya terlampau sederhana, tapi bagi saya secara prinsip apakah IKN ini lanjut ataupun tidak, kalau saya secara personal sangat layak untuk dilanjutkan. Kalaupun toh ada koreksi, ya monggo bisa dilakukan, disesuaikan dengan anggaran yang ada. Tapi kalau ini kemudian mandat tidak dilanjutkan, ini tentu akan menjadi proyek mangkrak. Dan saya kira sudah begitu banyak anggaran-anggaran negara habis hanya gara-gara persoalan IKN yang sampai hari ini belum tuntas dan belum maksimal bisa digunakan. Jadi wajar kalau kemudian kelompok-kelompok kritis, orang-orang yang selama ini anti dengan Jokowi, berharap IKN ini wassalam dan tidak lagi dilanjutkan. Dan bahkan kalau kita mau simplifikasi, per hari ini banyak sekali yang sudah bikin kesimpulan, IKN itu wassalam. Unsurnya dua. Pertama, pemindahan ASN yang gagal dan tak jadi dilakukan dimulai sejak Januari 2025. Kita tahu ASN itu konon katanya akan berkantor di IKN sejak Januari tahun baru. Tapi itu tidak dilakukan karena pertama adalah infrastruktur, tempat tinggal dan tempat hunian yang dinilai belum siap, termasuk juga soal konsolidasi internal karena banyak sekali kementerian-kementerian baru yang dipecah di saat Prabowo dan Gibran jadi presiden. Tapi yang kedua secara prinsip adalah anggarannya belum maksimal. Oleh karena itu, ini sekedar ingin mengkonfirmasi. Dulu kebetulan Parameter Politik Indonesia melakukan survei, banyak sebenarnya masyarakat yang menginginkan persoalan pindah IKN itu tidak dilakukan saat ini karena kondisi keuangan kita, karena kondisi APBN kita itu sedang tidak baik-baik saja. Ada sekitar 40% mengatakan pindah IKN itu bukan solusi, pindah IKN itu bukan isu yang strategis dan buru-buru dilakukan, kecuali pindah IKN itu disetujui oleh sekitar 60% masyarakat. Jika kondisi IKN dan pertumbuhan ekonomi kita itu di atas 6%. Tapi kalau pertumbuhan ekonomi kita itu sebatas 4%, 5%, maka pindah IKN bukan solusi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pemerataan. Saya kira di situ konteksnya. Tapi secara umum, kalau kita bicara tentang substansi, satu-satunya cara sebenarnya untuk melakukan pemerataan pembangunan, bukan hanya di Jawa, bukan hanya di Jakarta. Memang ibu kota itu memang harus pindah, tak lagi di Jakarta, tapi di tempat yang sekarang. Problemnya adalah pindah ibu kota baru itu tentu saja tidak bisa simsalabim. Pindah ibu kota baru itu tentu membutuhkan waktu yang cukup panjang, puluhan tahun. Yang saya kira buah manisnya akan bisa kita laksanakan secara bersama. Itulah yang saya kira ketimbang selalu mengutuk kegelapan, ketimbang selalu mencari kambing hitam terkait dengan IKN, menuduh ada pihak-pihak tertentu yang kemudian harus bertanggung jawab. Mari kita doakan apa yang terbaik untuk IKN yang sudah terlanjur dibangun hampir 80% rampung. Oleh karena itu, bagi saya, semoga ekonomi kita tumbuh berkembang dengan baik, semoga postur anggaran kita itu kembali sehat dan baik-baik saja, sehingga semua proyek-proyek mercusuar yang diinginkan oleh Prabowo ataupun yang diinginkan oleh Jokowi itu bisa tuntas. Tentu tujuannya adalah supaya pemerataan ekonomi dan pembangunan itu terjadi di Indonesia. Saya selalu mengatakan, jangan terlampau benci sampai mati kepada orang lain, begitupun jangan terlampau cinta sampai mati kepada pihak lain, karena cinta dan benci katanya itu tipis bedanya. Karena seringkali dalam politik kita, hari ini benci sampai langit, tapi besok bisa cinta setinggi langit juga. Saya kira di situ, salam politik syai'un, pastinya mantap semantap-mantapnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.